Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bertemu di G20 Roma. Pertemuan kedua kepala negara itu terjadi di sela-sela rangkaian acara KTT G20 di Roma, Italia, Sabtu, tanggal 30 Oktober tahun 2021. Apa yang mereka bahas? Pertemuan bilateral Jokowi dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membahas rencana kunjungan Erdogan ke Indonesia pada awal tahun depan. Selain itu, keduanya membahas mengenai rencana pembentukan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Turki atau ITCEPA. Saya sarankan agar kita menugaskan Menteri Perdagangan masing-masing untuk segera mempercepat perundingannya. Tentu akan sangat baik jika ITCEPA menjadi salah satu deliverable dari kunjungan Bapak Presiden tahun depan, ujar Presiden dalam keterangan. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menkes Sri Mulyani dan Menlu Ri Retno Marsudi. Pemerintah Indonesia bersiap untuk menyelenggarakan KTT G20 pada tahun 2022 mendatang. Pemerintah Indonesia akan menjalankan presidensi G20 ini dengan mengoptimalkan manfaat bagi bangsa Indonesia di bidang ekonomi, pembangunan sosial dan juga politik. Ini adalah momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia dan juga menjadikan Indonesia sebagai role model pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19, kata Ketua I Bidang Serpatrek, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Pemerintah memperkirakan dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang dapat dicapai jika pertemuan dilaksanakan secara fisik adalah peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 triliun, pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor. Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai 2 kali lebih besar dari pelaksanaan IMWBG Annual Meetings 2018 di Bali, ujar Menko Airlangga. Selain itu, presidensi G20 juga memberikan momentum bagi Indonesia untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural di tengah pandemi, antara lain dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund yang diyakini dapat meningkatkan kepercayaan investor global pada Indonesia dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah akan mendorong penguatan komitmen global untuk memastikan vaksin sebagai global public goods, dan di saat yang sama meningkatkan kepastian aksesabilitas vaksin bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang berpendapatan rendah, Menko Airlangga. Secara resmi, Indonesia akan menjadi presidensi G20 mulai tanggal 1 Desember tahun 2021 hingga tanggal 30 November tahun 2022, dengan mengangkat tema utama, Recover Together, Recover Stronger. Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan presidensi G20 Indonesia akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi pengendalian COVID-19 di tanah air. Seluruh rangkaian pertemuan dan side events akan diselenggarakan secara hibrid dan atau fisik dengan memperhatikan kondisi pengendalian transmisi virus COVID-19 sebagai parameter. Prioritas pemerintah tetap melindungi masyarakat Indonesia dari potensi paparan virus COVID-19, namun juga menjamin keamanan dan kenyamanan delegasi peserta konferensi. Seluruh pertemuan dan side events G20 di bawah presidensi Indonesia akan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, ungkap Menko Airlangga. Untuk itu, telah disusun bersama sejumlah parameter kesehatan yang bisa mendukung pelaksanaan pertemuan, antara lain, level asesmen situasi pandemi yang mengacu pada standar WHO, cakupan vaksinasi minimum di lokasi pertemuan, kasus aktif yang rendah, dan ketersediaan rumah sakit tipe A sepanjang presidensi Indonesia, dari tanggal 1 Desember tahun 2021 hingga tanggal 30 November tahun 2022 akan diadakan sekitar 150 pertemuan dan side events yang terbagi atas pertemuan pada tingkat kelompok kerja, working groups,
tingkat menteri, tingkat Sherpa dan Finance Deputies, hingga KTT. Jumlah delegasi yang hadir per pertemuan berkisar antara 500 sampai dengan 5.800 sepanjang tahun. Dalam melaksanakan peran sebagai presidensi G20, Indonesia akan melakukan koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang lebih seimbang, membuat G20 lebih adaptif terhadap krisis, dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, melalui isu-isu terkait transformasi digital dan ekonomi inklusif. Pemerintah menekankan sinergi dan koordinasi yang kuat antar kementerian, lembaga yang terlibat di dalam 16 Working Groups, WG. Untuk elemen non-pemerintah serta masyarakat sipil dan madani akan ikut terlibat di dalam 10 Engagement Groups, EG. Pelibatan partisipan dari berbagai unsur lapisan masyarakat ini mengindikasikan demokratisasi dalam membahas dan menentukan isu-isu strategis di tatanan global, dan mencerminkan langkah inklusif dan keterbukaan pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan bertata kelola baik. Upaya ini juga untuk menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global.